Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi pada kawan-kawan sekalian, yaitu sebuah aplikasi untuk hitung cepat ya akreditasi SMK. Karena yang kemarin-kemarin belum kebagian ya, karena memang waktunya. Nah, sekarang ini sudah jadi, sudah khusus SMK sudah saya siapkan. Barangkali bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk persiapan akreditasi yang masuk dalam sasaran pada tahun 2021 ini. Untuk itu Bapak Ibu bagi yang berminat ya, nanti akan saya berikan link untuk downloadnya. Silahkan di-download, bentuknya ini Excel, bentuknya aplikasi Excel yang bisa digunakan kapan saja nanti pada saatnya. Agar mendapatkan notifikasi berikutnya, berita berikutnya terkait dengan akreditasi, saya ingatkan Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan bantu saya klik subscribe, like, dan lonceng. Serta share lah pada kawan-kawan yang lain agar semuanya bisa mendapatkan informasi terbaik ya untuk persiapan akreditasinya. Mengingat akreditasi tahun ini, akreditasi dengan instrumen terbaru ini cukup lumayan. Tidak bisa seperti biasanya hanya sekedar menyiapkan dokumen. Kalau sekarang ini tidak bisa, itu sangat kecil ya. Dokumen itu sebagian kecil saja, karena penilaiannya adalah penilaian performa. Jadi nggak bisa disiapkan mendadak, tidak bisa. Harus disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Karena itu saya akan membahas detail satu persatu butir nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Dan untuk mendapatkan notifikasinya supaya nanti ketika ada video baru Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ya jangan lupa klik subscribe dan like dan loncengnya. Ini tujuannya ya. Ya tentunya kami juga saya terutama mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah subscribe. Kalau sudah subscribe ya nggak usah subscribe lagi. Kemudian nanti ini bisa menjadikan meningkatkan ya ratingnya channel ini sehingga bisa menjadi bermanfaat lebih banyak. Karena kalau saya lihat dari sebelumnya, ini banyak informasi tentang EDS saja yang sudah saya siapkan kemarin, itu ya sudah sangat banyak yang download, tapi saya lihat ada beberapa yang saya lihat mungkin nggak tahu cara downloadnya atau seperti apa. Nah, nanti akan saya coba jelaskan yang bagaimana cara downloadnya itu nanti. Tapi saat ini saya akan mencoba memberikan link untuk download aplikasi IPR aplikasi akreditasi yang untuk SMK ya. Jadi itu. Karena itu sekali lagi ikuti video ini sampai selesai sehingga nanti tahu cara downloadnya. Enggak bertanya nanti cara downloadnya bagaimana, itu tidak perlu karena sudah saya jelaskan detail nanti di sini. Alamatnya pun bukan saya berikan di video ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya karena ini mau nggak mau Bapak Ibu ya, mau nggak mau bahwa semua sekarang sekolah itu akan dilihat IPR-nya, yaitu indikator pemenuhan relatif. Nah, di sini pada prinsipnya IPR itu ada di dashboard monitoring BAN SM, yaitu Badan Akreditasi Nasional ya, yang di pusat sana. Ada, yaitu mengambil data dari Dapodik. Nah, karena itu dengan adanya kita membaca IPR kita ini tujuannya untuk mengetahui sejak dini. Ternyata kenapa IPR saya kecil misalkan. Nah, karena ini itu tahu ya. Karena kemarin ada yang bertanya, loh kenapa kita membuat aplikasi IPR? Kan sudah ada di dashboard monitoring. Iya betul ya. Tapi maksudnya bagi kepala sekolah, pengawas itu bisa meliriklah sejak dini kemungkinan IPR-nya karena kita tidak tahu persis ya. Kalau isiannya persis yang ada di Dapodik, tentunya nilainya akan persis. Tapi kalau yang di Dapodik tidak sesuai dengan yang kita isi di sini pun juga tidak akan sesuai ya, tidak akan sesuai. Makanya kita juga bisa melihat apakah di Dapodik sudah sesuai yang kita buat ini apa belum. Nah seperti itu. Yang jadi masalah itu menurut kita sudah besar, ternyata di Dapodik tidak ada, nilai IPR kita kecil. Nah ini kan jadi masalah. Karena itu seperti kemarin pada saat visitasi akreditasi yang sebelumnya, asesor, nah kebetulan saya juga sebagai asesor, itu diminta untuk memverifikasi lagi IPR ini. Nah ini fungsinya asesor sehingga asesor akan bisa melihat betul karena bisa melihat langsung gitu ya. Misal contoh, di Dapodik di sana dinyatakan misalkan kepala sekolah belum memiliki
apa namanya, di sini belum memiliki SK apa namanya diklat cakep misalkan ya, apa pihak sertifikat diklat cakep misalkan. Oh ternyata di sini sudah ada. Atau mungkin di sini jumlah guru yang sudah sertifikasi ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan di Dapodik, itu bisa diverifikasi di asesor. Karena ini sudah terdata di Dapodik. Karena itu pengisian Dapodik ini juga menjadi penting, bagian penting bagi Bapak Ibu kepala sekolah dan operator sekolah agar benar-benar memperhatikan, dicek kebenarannya supaya tidak merugikan sekolah. Jadi langsung saja akan saya coba. Di sini untuk yang pertama tentang kualifikasi akademik guru itu minimal S1. Nah ini ditanyakan jumlah guru berapa? Ini misal ya, jumlahnya 42, nanti diisi di kuning ini, sini 42. Kemudian yang minimal S1 berapa? 35. Maka hasilnya adalah 3. Yaitu karena ini 83,30%. Kalau ternyata yang S1 itu misalkan ada 29 misalkan. Ternyata dia 1. Ini levelnya masuk level 1. Karena kurang dari 70%, berarti hanya 69, kan nilainya 1. Nah ini yang nanti akan menjadi data dan Bapak Ibu tidak bisa ngarang karena ini ada di Dapodik ya, nggak bisa diakal-akalin ya. Dari sebelumnya maka Dapodik harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, guru yang sertifikat pendidik sama persis ya. Kalau sertifikat pendidik itu dia akan menjadi apa namanya? Nilainya akan seperti ini ketentuannya. Dia kalau antara 55 sampai 70% dia nilainya 2 ya. Ini lihat nih seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian misalkan yang berikutnya adalah guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Itu juga sama seperti ini, tinggal diisi saja nanti di sini. Kemudian yang keempat memiliki tenaga administrasi, kepala tenaga administrasi ya. Kepala TU ini juga akan menentukan berapa IPR-nya. Apalagi yang sekolah tidak memiliki TU, nah ini masalah lagi ya, ya nanti silakan diisi. Di sini apa golongan D3 nanti ada tanda panah di sini, klik S1, S2, S3, atau D3, D2 ya, pada pilihannya. Kemudian pengalaman pekerjaannya berapa tahun? Karena ini berdasarkan SK dan ini tidak bisa dibohongin karena ada di Dapodik. Kemudian memiliki sertifikat apa enggak? Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sekolah mengatakan memiliki, tapi sementara dokumen ini tidak ada di Dapodik, maka dinyatakan tidak memiliki. Nah itu yang nanti akan menjadi kendala, maka harus dipersiapkan matang-matang ya. Kemudian berikutnya untuk laboratorium bengkel, ya kepala laboratorium ini kalau yang di SMA tidak ada, SMP tidak ada, apalagi SD ya. Nah yang ada hanya SMK. Padahal kalau lihat SMA itu juga ada laboratorium IPA. IPA itu ada biologi, kimia, fisika ada sendiri-sendiri laboratoriumnya ya. Pengalaman saya sekolah di SMA seperti itu. Tapi ini tidak ditanyakan, tidak masuk dalam IPR-nya SMA. Saya nggak tahu ini kenapa ini ya. Pertimbangannya apa gitu? Apakah SMA itu memang tidak diperlukan? Padahal kalau menurut saya ini sangat diperlukan ya. Apalagi dengan AKM ini membutuhkan pembelajaran yang konkret. Kalau kita malah ini dihilangkan sepertinya kurang pas barangkali ya, tapi itu urusannya orang BAN ya, para pakar-pakar di BAN kan ya, ada Pak Karno, Pak Karjono dan pakar-pakar semuanya lah ya. Oke, ini yang silakan diisi di sini. Kalau gurunya S1 apa D3, kalau laboran minimal D3 atau sudah ada atau D2 di situ dah ketentuannya. Ya, akan menentukan level. Kemudian jalur pendidikan untuk kepala perpus. Nah, kepala perpus itu ada yang diangkat dari guru atau mungkin dia dari pustakawan atau dan lain sebagainya. Nanti ada ketentuannya. Silahkan diisi di sini. Setelah semuanya terisi, termasuk di sini ada perbedaan untuk di SMA ya, untuk listrik ya. Listrik itu kalau di SMA 2200 watt itu dapat level 4. Kalau SMK tidak. Harus lebih 2200 ya. Di situ kalau di SMK. Kalau di SMA 2200 itu masuk level 4. Ya kalau di SMK 2200 baru level 3 ya. Karena apa? Memang SMK benar-benar membutuhkan kreativitas ya, karena keterampilan atau vokasi yang paling diutamakan sehingga memerlukan listrik yang cukup besar. Jadi kalau listriknya kecil ya ini dipertanyakan, maksudnya seperti itulah kira-kira ya. Kemudian nanti tinggal pilih di sini memiliki berapa, 2200 atau memiliki lebih dari itu ya, seperti itu. Kemudian memiliki ruang penunjang yang cukup. Nah, nanti ini apakah ini ada atau tidak tinggal pilih, di sini ada atau tidak tinggal pilih ya, seperti itu.
Kemudian yang terakhir ada 10 di sini ya, tentang jamban. Jamban ini juga menjadi penting karena nggak mungkin anak-anak nanti kalau dia pengen pipis atau pengen apa itu bingung ya, itu nggak mungkin kan. Ya, hasil dari sini nanti akan masuk secara otomatis di NA SMK ini. Ini level ini akan terisi secara otomatis dari sana tadi yang ini ya. Nah, IPR ini akan otomatis. Jadi di sini jangan diisi sini, ngisinya di IPR di sini ngisinya ya. Kalau sudah isi nanti termasuk di sini. Adapun yang di sini ini namanya quick count ya. Di sini quick count itu hitung cepat ya. Maka kita apalah kalkulator lah, gampangnya kalkulator lah ya. Kira-kira seperti itu. Quick count ini maksud saya di sini bisa diisi langsung kalau di sini ya. Isinya berapa, butir 1 dapat berapa, butir 2 dapat berapa, butir 3 dapat berapa, dan seterusnya. Untuk mutu lulusan ada yang kuning 2, ini adalah kekhususan SMK. Nggak ada di SMP, nggak ada di SD, nggak ada di SMA. Ini khusus SMK, yaitu butir 36 dan butir 37. Nanti isinya berapa, ini terkait dengan mutu lulusan. Kemudian di proses pembelajaran ada 2 juga, yaitu 38 dan 39. Ini juga kekhususan di SMP SMK nggak ada. Kalau yang butir 1 sampai 35 itu semuanya sama. SD, SMP, SMA, SMK itu sama ya. Yang beda itu yang kuning ini. Ini adalah kekhususan. Mutu guru, di sini ada mutu guru itu harus bermutu ya. Bermutu itu benar-benar mutunya mutu, kualitas ya. Bermutu. Ini mutu guru ada satu butir, yaitu butir nomor 40. Kemudian manajemen itu terkait kepala sekolah, karena di sini perbedaannya di SMA dengan SMP. Kalau SMK itu harus banyak kerjasama dengan perusahaan, bersama dengan lembaga lain ya, karena memang vokasi itu memerlukan magang dan lain sebagainya. Jadi diperlukan kemampuan, keahlian kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Karena itu dibutuhkan ada 4 tambahan di sini tentang manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah itu utamanya itu adalah kepala sekolah. Kalau ini utamanya adalah guru. Guru itu di proses pembelajaran dan mutu guru. Sedangkan mutu lulusan itu di siswa. Jadi kalau kita melihat di sini ada 3 pokok yang harus dicukupi. Kalau mutu lulusan itu tentang kondisi siswa dan pengkondisian lingkungan ada di sini. Ya, kondisi siswa utamanya. Kalau proses pembelajaran dan mutu guru ini memang benar-benar di guru utamanya, kemampuan guru yang akan dilihat dan prosesnya ya. Apa dokumen apa dan apa fakta apa yang sudah dilakukan. Kalau manajemen sekolah itu adalah tentang dokumen dan kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah. Nah, di sini dibutuhkan luar biasa di sini ya, gitu. Kemudian untuk hasilnya akan seperti ini secara otomatis langsung nanti akan terhitung Bapak Ibu. Setelah ini ngisi otomatis ini namanya saya katakan quick count atau hitung cepat ya, bukan hanya pilkada ya. Kita buat juga nih pilkada hitung cepatnya akreditasi supaya sekolah dan terutama kepala sekolah, pengawas sekolah tahu ini, wah ini harus segera diatasi nih. Kita harus bantu nih gimana solusinya ini. Maka dengan adanya pemantauan 8 standar, nah saran saya pemantauan 8 standar ngikutin dengan IASP. Kalau nggak ada gunanya juga, nanti akan menjadi sulit ya. Karena di sini sudah ditentukan 4 komponen ini, tapi di dalamnya sebenarnya adalah 8 standar. Itu barangkali Bapak Ibu untuk cara penggunaannya. Adapun cara downloadnya ini yang perlu saya perjelas. Bagaimana cara downloadnya? Nanti Bapak Ibu bisa melihat nanti di sini buka di internet ya. Buka di internet di Google Chrome gitu. Langsung ditulis di sini. Nah, sini ditulis klik begitu, tulis saja Tini ya, nggak usah pakai HTTP biar nggak ribet. Nanti Bapak Ibu tulis di sini Tiny, TINY, nilai ya toh underscore akreditasi underscore SMK gitu caranya ya. Itu di atas di sini, jangan yang di sini, di atas di sini ya, di atas paling atas namanya browser ya, browser untuk pencarian lah di sana ya. Kemudian enter, klik seperti itu. Nah seperti ini kira-kira. Nah, setelah di sini muncul, nah inilah yang tadi yang kita bahas tadi. Nah, di sini ada hitung cepatnya. Nah, ini nggak usah dibuka, langsung di-download di sebelah kanan itu ada tulisan download. Klik download. Setelah terdownload, maka nanti silahkan mau dibuka-buka ya silahkan ya. Kalau di sini nggak usah kelamaan buka-buka di sini, namanya di internet ya, langsung di-download saja. Nah, setelah di-download silahkan digunakan Bapak Ibu. Itu caranya mendownloadnya. Jadi cara pemakaiannya kayak tadi, cara mendownloadnya seperti itu.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, bantu saya. Ya, saya bantu dengan membuatkan aplikasi ini juga bukan sebentar ya. Lama ini membuatnya, ya toh. Nah, itu bantu saya subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi sehingga nanti lanjutan dari ini penyiapan apa saja yang harus dipersiapkan, Bapak Ibu bisa ngikutin video-video berikutnya. Sukses selalu, sangat luar biasa, senang berbagi ya toh, untuk negeri. Pada bapak-bapak sibuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jariah saya nanti. Itu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for